Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, aku pura-pura tidak tahu terhadap perselingkuhan suamiku. Cerita ini didasarkan pada kisah nyata tentang seorang istri yang menutup mata atau berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya telah selingkuh. Wanita tersebut melakukan hal itu karena sadar bahwa dirinya tidak bisa memuaskan suaminya secara seksual. Oleh karenanya, istrinya tersebut memberi izin kepada suaminya untuk berselingkuh dengan berpura-pura tidak mengetahuinya. Mark, suami dari Melinda, telah tidur dengan beberapa wanita lain dalam 2 tahun terakhir. Akan tetapi ibu rumah tangga berusia 39 tahun itu mengatakan dia tidak bisa menyalahkannya karena memang dirinya tidak bisa berhubungan seks dengan suaminya. Aku sangat menyayangi suamiku, Mark. Kami telah menikah selama 10 tahun, memiliki anak kecil dan menjalani kehidupan yang relatif nyaman. Dari luar, pernikahan kami terlihat sempurna, kata Melinda. Kami mengambil liburan keluarga 2 kali setahun dan menikmati menghabiskan waktu berkualitas bersama anak kami, lanjutnya. Melinda mengaku tidak bercinta dengan Mark selama 2 tahun karena dirinya sedang berjuang melawan depresi klinis. Mark, untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, terkadang sesekali tidur dengan wanita lain. Melinda menderita depresi sejak pertengahan usia 20 tahunan. Ketika dia melahirkan anaknya, Melinda mengalami depresi pasca melahirkan. Melinda juga berusaha menjalani pengobatan atas kondisinya tersebut. Melinda mengaku bahwa dia tidak dapat menentukan penyebab pasti dari depresinya. Dia mengira kemungkinan hal itu diturunkan dalam keluarganya. Akan tetapi ketika berusia awal 20 tahunan, dia dilecehkan secara emosional dan seksual oleh mantan pacarnya. Sulit bagi dirinya untuk melupakan apa yang dialaminya, dan karenanya dia tidak memiliki keinginan untuk berhubungan seks. Sulit bagi Melinda untuk menjelaskan rasa hilangnya keinginan untuk bercinta dengan suaminya. Dia juga tidak mengerti reaksinya dan tidak bisa menjelaskan keadaannya pada suaminya. Suatu malam, dia mencoba menyentuh saya dan saya mundur. Untuk beberapa alasan, saya merasa takut dan jijik bahwa dia menginginkan saya secara seksual. Mark mengetahui bahwa Melinda menderita depresi klinis, namun Melinda tidak menjelaskannya dengan rinci karena belum bisa terbuka dengan nyaman. Hal itu membuat Mark kesal dan berusaha sangat keras untuk dimengerti. Pada akhirnya, Mark pun menerima rayuan dari wanita lain untuk memenuhi hasrat seksualnya tersebut. Tentu saja, Melinda kesal karena Mark tidak setia dan menangis berhari-hari setelah mendengar tentang perselingkuhannya. Melinda berpikir dia harus mengatasi depresinya dan belajar membuka diri, baik secara emosional maupun seksual. Saya memberitahu Mark bahwa saya memaafkannya karena tidur dengan wanita lain, dan bahwa saya mengerti alasan di balik itu, kata Melinda. Istrinya tersebut juga mengatakan bahwa dirinya telah memberi izin suaminya untuk tidur dengan wanita lain. Mark tercengang dan mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Namun istrinya meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dengan Mark berhubungan seks dengan wanita lain. Mark telah berhubungan seks dengan 3 wanita lain dalam 2 tahun terakhir, dan dia mengatakan kepada Melinda bahwa dia merasa bersalah tentang hal itu. Meskipun begitu, Melinda berharap dapat meminta Mark untuk bergabung dengan konseling pasangan dan menginginkan pernikahannya berhasil dalam jangka panjang apabila hal tersebut dapat diatasi. Dipaksa melacur oleh suami untuk lunasi hutang dan judi, berakhir kena azab dan hidup makin melarat.
Malam gelap tanpa bintang, tapi ada satu rumah di ujung desa yang gemerlap dengan lampu warna-warni dan musik keras yang dinyalakan kencang seperti orang hajatan. Rupanya rumah sederhana bertabur lampu itu adalah sebuah usaha rumah bordil yang dijalankan oleh seseorang. Terlihat banyak motor terparkir di luar, dan begitu masuk ke dalam, aroma minuman keras dan kebisingan orang-orang yang berbicara di dalam dipadu dengan kencangnya suara musik yang dinyalakan, membuat Ardi, se-YouTuber yang terkenal dengan podcastnya bersama wanita-wanita cantik, sedikit mengernyitkan dahi. Ia datang bersama timnya ke sebuah rumah bordil untuk mencari seorang wanita cantik yang bakal dikulik kisah kelamnya. Bukan rahasia umum lagi jika menjual kisah kelam adalah magnet tersendiri bagi para penonton YouTube. Begitu juga dengan penonton Ardi yang menuntutnya untuk wawancara eksklusif dengan seorang pelacur agar subscribernya mendapatkan ilmu hikmah di baliknya. Begitu masuk ke dalam ruangan, beberapa wanita cantik berpakaian minim langsung mengerumuni Ardi. Tapi mata Ardi tertarik pada seorang wanita yang duduk sendirian sambil merokok di ujung sofa. Dengan langkah berani, Ardi pun mendatangi wanita itu. Ia menaksir bahwa usia dari wanita itu adalah 30-an. Tubuhnya tidak bagus-bagus amat dan wajahnya tidak secantik wanita-wanita yang mengelayutinya tadi. Sejenak ia berpikir bagaimana bisa wanita seperti ini ada di dalam rumah bordil. Ia lebih pantas menjadi ibu rumah tangga yang patuh dan memasak untuk suaminya, kata Ardi dalam hati. Sesampainya di sofa, wanita yang mengetahui kedatangan Ardi langsung mematikan rokoknya dan berdiri tersenyum manis sambil menempelkan tubuhnya ke tubuh Ardi. "Ada yang bisa dibantu, Mas?" katanya dengan suara menggoda. "Harganya berapa?" kata Ardi to the point. 600 sudah termasuk biaya sewa kamar, jawab wanita itu. "Ya sudah yuk." Setelah bernegosiasi dengan Ardi, wanita itu pun langsung permisi sebentar untuk menemui seorang wanita berpakaian glamor dengan makeup tebal yang dipanggilnya Mami. Rupanya dia permamitan dan mengisi absen sebentar sebelum pergi bersama Ardi. Karena penasaran, Ardi pun menyusul wanita itu. "Jangan ada kekerasan, satu harga untuk satu orang, antarkan dia kembali ke sini begitu kalian sudah selesai," kata wanita glamor itu. "Oh, tenang aja tante, dia asisten saya, jadi yang pakai cuma saya, dan pasti bakal saya antar ke sini lagi kok tante," balas Ardi. Hingga wanita itu pun memimpin jalan bagi Ardi untuk menuju penginapan yang sudah ditentukan. Sesampainya di kamar, wanita itu kebingungan karena sosok lelaki yang bersama Ardi ikut masuk ke dalam. Raut wajah ketakutan langsung terlihat jelas di wajahnya hingga Ardi yang menyadari hal itu segera mengklarifikasi dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Begini kak, dia memang asisten saya dan saya tidak ada satupun niat untuk memakai kakak sebagai pelampiasan nafsu saya. Saya adalah seorang YouTuber dan kalau kakak berkenan saya ingin berbincang dengan kakak mengenai background story kakak, kenapa bisa menjadi wanita malam, gimana kak?" "Oh begitu ya mas, boleh mas tapi wajah saya disensor ya." Setelah menyelesaikan negosiasi dengan wanita itu, akhirnya Ardi mempersilahkan wanita itu untuk bercerita. Namanya adalah Sulis. Saat ini dirinya adalah ibu dengan anak satu dari istri seorang pemabuk dan penjudi. Dirinya terpaksa melacurkan diri untuk mencari uang tambahan guna melunasi hutang yang dimiliki suaminya. Karena kalau tidak, nasib suaminya akan berakhir di penjara. Sulis tidak ingin dan tidak tega jika suaminya di penjara. Bukan hanya persoalan cinta, tapi rasa tanggung jawabnya sebagai istri juga diuji. Ia tidak mau anaknya tumbuh besar tanpa adanya seorang ayah. Ia juga tidak ingin hidup tanpa suami. Sore itu, di saat Sulis sedang asik menonton TV bersama anaknya, tiba-tiba datang segerombolan preman menggedor jendela rumah dan pintu dengan kasar. Sulis yang kaget langsung berlari ke depan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di luar, Sulis dibuat kaget melihat Yanto suaminya dibawa oleh orang bertubuh tinggi besar dengan keadaan setengah pingsan dan luka bonyok di mana-mana. Orang-orang berbadan besar itu setengah melempar Yanto ke arah Sulis. Sulis yang mendapat lemparan mendadak itu pun menangis kejar. Raut mukanya penuh kebingungan seolah bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pula mereka. "Bilang sama suamimu itu, lunasi semua hutang judi dan hutang uang lainnya bulan ini. Kalau tidak, suamimu akan membusuk di penjara." Aku pun kaget mendengarnya, sejak kapan suamiku punya hutang? Setelah mengatakan itu, orang-orang bertubuh besar itu pun pergi meninggalkan Sulis. Namun setelah sadar dari pingsannya, bukannya minta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi, Yanto suami Sulis malah marah-marah kepadanya. Yanto seperti orang kesurupan yang berteriak tidak ingin mati dan tidak ingin masuk penjara. "Lis, aku tidak ingin mati di penjara, Lis. Kamu harus bantuin aku.
Pokoknya kamu harus bantuin aku, Lis. Memangnya berapa, Pak, hutangnya? Kapan kamu berhutang? Buat apa? Kamu jangan banyak tanya. Pokoknya malam ini kamu harus kerja, Lis, demi bantu aku. Tapi kerja apa, Pak? Pokoknya malam ini kamu ikut saja sama aku. Hingga malam pun tiba, Sulis dan Yanto berboncengan naik sepeda motor menuju ke ujung desa. Motornya berhenti di sebuah rumah sederhana tapi penuh lampu kelap-kelip layaknya sedang pesta. Yanto membawa Sulis masuk ke dalam. Sulis tidak pernah menjamah tempat seperti itu, kaget bukan main. Ia kaget jika di desanya ada sebuah rumah yang disulap menjadi bar dan rumah bordel. Bahkan ia lebih kaget lagi ketika tahu bahwa suaminya sudah mengenal sebagian orang yang ada di dalam rumah bordel itu. Hingga Sulis dihadapkan dengan seorang perempuan cantik berpakaian glamor dan bermakeup tebal. Perempuan itu mengenakan lipstik merah darah dan eyeshadow yang menyala hingga menampakkan kesan sangar dan aura yang kuat dari dalam dirinya. Ini istriku, madam. Dia yang akan kerja di sini dan membantu melunasi hutangku. Oh, bawa masuk. Sulis yang dibawa paksa oleh orang tak dikenalinya pun meronta-ronta. Ia berteriak meminta tolong kepada Yanto suaminya, tapi Yanto malah diam saja sambil memandanginya tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Sulis menangis ketakutan, sambil memandangi suaminya yang menerima uang dari wanita sangar tadi. Hingga akhirnya Sulis pun sadar bahwa dirinya saat ini tengah dijual oleh suaminya sendiri untuk dijadikan pelacur di rumah bordil ini. Kalau kamu kabur dari rumah ini, aku akan mencarimu sampai dapat dan menyiksamu hingga mati, Sulis. Ancam Yanto suaminya. Menangis tidak membuat Sulis bakal dikeluarkan dari rumah itu, dan akhirnya Sulis pun ikhlas menerima takdir yang menimpanya saat itu. Ia berganti pakaian dan berdandan tebal dengan lipstik merah merona agar bisa menarik perhatian pelanggan. Ia juga mulai belajar merokok agar tidak bosan dalam menunggu pelanggannya. Targetnya adalah 5 pelanggan dalam satu malam. Orang yang dipanggilnya madam atau mami juga orang yang buruk. Ia memperlakukan Sulis layaknya binatang yang jika setorannya kurang, maka akan dipukulinya hingga Sulis kesakitan. Beberapa bulan berlalu, hingga Sulis sudah menjadi pelacur profesional di rumah bordil itu. Hingga tibalah saat ini saat dimana Sulis dibuking oleh 2 orang pemuda yang tidak berniat tidur dengannya. Awalnya ia merasa senang karena tidak perlu bekerja malam itu dan mendapatkan penghasilan full hanya dengan bercerita. Tapi mengingat kembali kejadian memilukan itu membuat Sulis menangis. Di sisi lain ia sadar bahwa pekerjaan yang digulitinya adalah sebuah dosa dan kesalahan yang besar. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya sudah terikat dengan rumah bordir itu sampai hutang Yanto lunas dan suaminya juga telah mengancam dirinya agar tidak kabur. Mendengar cerita pilu dari Sulis, Ardi pun merasakan kepahitan itu. Hingga ia bertanya berapakah hutang yang dimiliki Yanto sehingga Sulis harus menjadi pelacur berbulan-bulan. Dengan ragu, Sulis mengatakan bahwa Yanto memiliki hutang judi kepada rumah bordir itu sebanyak 50 juta. Sulis baru bisa membayar seperempatnya saja. Yang artinya, perlu bertahun-tahun bagi Sulis bekerja sebagai pelacur di sana agar hutang suaminya itu lunas. Mendengar itu, Ardi pun bertanya lagi kepada Sulis, jika hutang suaminya sudah lunas, apa yang akan Sulis lakukan selanjutnya? Kali ini dengan penuh keyakinan, Sulis menjawab bahwa dirinya akan pergi merantau ke kota ataupun menjadi TKW di negeri seberang. Asal pekerjaan yang digeluti nantinya adalah pekerjaan yang halal. Ia juga bertekad akan meninggalkan suaminya yang telah menzalimi dirinya. Ardi yang mengetahui tekad Sulis pun tersentuh dan ingin membantu Sulis melunasi hutangnya. Jika video ini sudah ditayangkan, Sulis yang masih menundukkan kepala itu pun kaget. Bagaimana bisa ada seorang laki-laki yang usianya jauh lebih muda darinya dan baru ia kenal beberapa jam lalu saja, tiba-tiba ingin melunasi hutang suaminya. Ardi yang bisa membaca raut wajah Sulis pun menenangkannya. Ia juga berjanji akan membantu Sulis untuk melanjutkan hidup pasca dirinya keluar dari rumah bordir itu. Ardi berjanji begitu ia keluar dari sana, Sulis akan memiliki nama baru dan kehidupan baru. Ardi akan membantu Sulis dalam mencari pekerjaan atau mengantarkannya ke negeri seberang kalau memang Sulis ingin menjadi TKW. Sulis yang baru saja mendengar ucapan sungguh-sungguh dari Ardi pun menangis tiada henti. Ia sangat berterima kasih kepadanya karena telah menariknya dari lubang fana yang menyiksanya. Hingga akhirnya video yang diunggah Ardi pun menjadi viral. Meski wajah dan namanya disensor, Sulis mendapatkan dukungan dari banyak netizen Indonesia. Dan akhirnya rumah bordil sederhana itu pun digerebek polisi. Polisi juga menangkap Yanto, suami yang tega menjual istri sendiri di rumah bordil. Dan kini, seperti janji Ardi, Sulis mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang layak ia dapatkan bersama anaknya yang masih kecil. Sulis bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kantor kenalan Ardi. Sulis juga mendapatkan identitas baru. Sekarang kehidupannya menjadi lebih baik. Dunia sangat berterima kasih kepada Ardi si YouTuber dan netizen yang selalu mendukungnya.